Yang harus dilindungi pertama itu adalah rakyat Indonesia, terutama rakyat biasa yang tidak punya akses kekuasaan. Bukan pemerintah, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang terlebih dulu dilindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau Uber, sebenarnya bukan Uber ini, bacot sebenarnya. Bacot itu bacain cuitan orang top, tapi juga ada beritanya ya. Ini beritanya adalah dari wartakotalive.com, berisi soal kemarahan dalam tanda kutip Profesor Jimli As-Sidiki ya. Inisiator kami diborgol saat jumpa pers. Jimli As-Sidiki ditahan saja tak pantas apalagi diborgol. Ya saudara, sobat era sekalian, ketika saya interview dengan Kompas TV bersama staf dari kantor staf Presiden Doni Gahral dan juga salah seorang aktivis HAM ya, Haris Azhar, tiba-tiba saya melihat Jumhur Hidayat, Anton Permana dan Sahganda Nainggolan menggunakan pakaian tahanan dan diborgol. Langsung saya mengatakan, kok kayak penjahat ya. Nah, kita bacakan wartakotalive.com Jakarta. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli As-Sidiki menyayangkan perlakuan polisi terhadap para aktivis politik yang ditangkap dengan sejumlah tudingan terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Para aktivis tersebut seolah dipermalukan dengan dihadapkan kepada media dengan tangan terborgol. Seperti diketahui, Bareskrim Polri merilis penangkapan 8 petinggi dan anggota koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Kami pada hari Kamis 15 Oktober 2020 siang. Diketahui rilis pengungkapan kasus tersebut dilaksanakan di gedung utama Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Seluruh tersangka dalam kasus ini juga dihadirkan di hadapan awak media. Berdasarkan pengamatan tribunnews.com di lokasi, seluruh tersangka tampak menggunakan baju tahanan berwarna orange yang bertuliskan tahanan Bareskrim Polri. Kedua tangan seluruh tersangka juga tampak diborgol oleh kepolisian. Kedelapan tersangka yang dirilis kepolisian diantaranya 3 anggota Komite Eksekutif Kami, Sahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana. Selain itu, Ketua Kami Medan Kahiri Amri dan 3 pengurusnya Juliana, Devi dan Wahyu Rasari Putri. Selanjutnya, anggota Kami Jakarta Kingkin Anida juga telah berstatus tersangka. Ketika dihadirkan di hadapan awak media, salah satu anggota Komite Eksekutif Kami, Sahganda Nainggolan, juga sempat memberikan sapaan semangat perjuangan. "Merdeka," kata Sahganda Nainggolan sembari mengepalkan tangan ke hadapan awak media. Sebagaimana diketahui, seluruh tersangka dijerat dengan pasal yang berbeda-beda. Untuk petinggi dan pengurus Kami di Medan dijerat pasal ujaran kebencian ataupun permusuhan terkait aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut termaktub dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2014 tentang ITE dan atau pasal 160 KUHP. Dalam belet pasal tersebut, seluruh tersangka terancam kurungan penjara 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Tanggapan Prof. Jimli. Sementara itu, Profesor Jimli As-Sidiki tidak sepakat dengan perlakuan polisi kepada para aktivis politik yang ditangkap itu. Jimli menyebut tidak pantas para aktivis itu dipermalukan di depan media. Ditahan saja tidak pantas, apalagi diborgol untuk kepentingan disiar luaskan. Sebagai pengayom warga, polisi harusnya lebih bijaksana dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.
Carilah orang jahat, bukan orang salah atau yang sekedar salah, tulis Jimli di akun Twitternya. Polisi ungkap kesalahan dan peran 3 petinggi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami sebagai dasar pihaknya melakukan penangkapan. Ketiga petinggi kami itu adalah Sahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana, di mana sebelumnya mereka ditangkap terkait aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan berujung ricuh. Berikut peran dan kesalahan ketiga petinggi kami yang dikutip dari Tribun News. Jumhur Hidayat. Bareskrim Polri menyebutkan penangkapan deklarator koalisi aksi menyelamatkan Indonesia Jumhur Hidayat diduga terkait ujaran kebencian melalui akun sosial media Twitternya. Kadif Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono menyampaikan Jumhur Hidayat diduga menyebarkan ujaran kebencian terkait dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu cuitan yang dipersoalkan adalah tudingan regulasi itu titipan Tiongkok. Tersangka JH di akun Twitternya menulis salah satunya, undang-undang memang untuk primitif, investor dari RRT dan pengusaha rakus. Ada beberapa tweetnya, ini salah satunya, kata Argo di Bareskrim Polri Jakarta Kamis 15 Oktober 2020. Menurutnya, unggahan tersebut diklaim menjadi pemicu adanya kerusuhan saat aksi demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja di daerah. Dia bilang, ungkapan itu merupakan hasutan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan unggahan itu disebutkan memuat berita bohong dan mengandung kebencian berdasarkan SARA. Akibatnya, anarkis dan vandalisme dengan membuat kerusakan-kerusakan ini sudah kita tangani. Pola dari hasutan jelasnya. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa handphone, KTP, harddisk, hingga akun Twitter milik Jumhur. Selain itu, polisi juga menyita spanduk, kaos hitam, kemeja, rompi, dan topi. Atas perbuatannya itu, Jumhur Hidayat dijerat dengan dalam pasal 28 ayat 2, Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, pasal 14 ayat 1 dan 2, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ancamannya hukumannya selama 10 tahun. Istri Jumhur Hidayat menceritakan detik-detik penangkapan suaminya di rumahnya. Alia Febiani, istri Jumhur Hidayat, menyuarakan kekesalannya pada polisi saat proses penangkapan berlangsung. Polisi dianggap tidak taat protokol kesehatan ketika menjemput suaminya atas klaim melanggar Undang-Undang ITE. Kepada ABC Indonesia, Alia Febiani menceritakan ada hampir 30 orang berpakaian hitam dan putih dan bercelana jeans yang masuk ke rumahnya pagi itu. Rumah kan tempat keluarga, ada anak-anak, tapi mereka memaksa masuk begitu saja. Bahkan gak mau menunggu, padahal saya bilang saya sedang mau pakai jilbab dulu, tutur Alia. Kesel banget mereka nggak taat aturan protokol kesehatan. Sempat saya tegur, kalian semua masuk-masuk kamar orang begini sudah pada di swab belum? Lagi pandemi begini, tambah ibu 4 orang anak ini. Alia mengatakan saat dijemput dari rumah, polisi tidak memperlihatkan atau memberikan surat penangkapan. Surat baru diberikan di Bareskrim sore harinya. Amnesty Indonesia menganggap penangkapan tersebut sebagai upaya intimidasi. Sekitar pukul 7 pagi Selasa 13 Oktober 2020, sejumlah polisi berpakaian preman merangsek masuk ke kediaman Jumhur Hidayat sampai ke kamar tidurnya. Jumhur Hidayat dikenal sebagai aktivis 98 jebolan Institut Teknologi Bandung ITB yang pernah menduduki jabatan sebagai Kepala BNP 2 TKI di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia sempat menjadi salah satu pendukung Joko Widodo pada pemilu tahun 2014 sebelum menjadi salah satu anggota kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dideklarasikan Agustus lalu. Anton Permana, deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami Anton Permana ditangkap karena unggahannya di sosial media Facebook dan YouTube pribadinya. Dia melanggar pasal penyebaran informasi yang bersifat kebencian berdasarkan SARA. Anton Permana diketahui menggugah status yang menyebut NKRI sebagai negara kepolisian Republik Indonesia di akun sosial media Facebook dan YouTube pribadinya. Ini yang bersangkutan menuliskan di FB dan YouTube. Dia sampaikan di FB dan YouTube banyak sekali, misalnya multifungsi Polri melebihi fungsi ABRI NKRI jadi negara kepolisian Republik Indonesia, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Bareskrim Polri Jakarta Kamis 15 Oktober 2020. Selain itu, Anton Permana juga mengunggah status yang
mengunggah mengunggah status yang menyebutkan Omnibus Law sebagai bukti negara telah dijajah. Selain itu, regulasi itu menjadi bukti negara telah dikuasai oleh cukong. Menurutnya, unggahan itu sebagai bentuk penyebaran informasi bersifat kebencian dan sara. Disahkan Undang-Undang Cipta Kerja bukti negara telah dijajah, dan juga negara tak kuasa lindungi rakyatnya, negara dikuasai cukong. POC gaya baru jelasnya. Dalam kasus ini, polisi menyita flash disk, ponsel, laptop, dan dokumen-dokumen berisi screenshot dari media sosial. Anton Permana dijerat dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE serta pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana nomor 1 tahun 1946 dan juga pasal 207 KUHP dengan ancaman penjara 10 tahun. Sahganda Nainggolan. Bareskrim Polri mengungkapkan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami, Sahganda Nainggolan, ditangkap karena cuitan di akun Twitter pribadinya. Diduga unggahan tersebut berisikan konten yang berisikan berita bohong alias hoax. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebutkan Sahganda menyebarkan gambar dan narasi yang tidak sesuai dengan kejadian di akun Twitternya. Gambar yang disebarkan berkaitan dengan aksi unjuk rasa buruh menolak Omnibus Law. Tersangka SN dia menyampaikan ke Twitternya yaitu salah satunya menolak Omnibus Law, mendukung demonstrasi buruh, belasungkawa demo buruh. Modusnya ada foto kemudian dikasih tulisan, keterangan tidak sama kejadiannya. Contohnya ini kejadian di Karawang tapi ini gambarnya berbeda, kata Argo di Bareskrim Polri Jakarta Kamis 15 Oktober 2020. Argo mengatakan ada sejumlah gambar yang dibagikan oleh Sahganda tidak sesuai dengan kejadiannya. Menurutnya, motif tersangka membagikan gambar itu di sosial medianya karena mendukung aksi buruh. Ada beberapa dijadikan barang bukti penyidik dalam pemeriksaan. Juga ada macam-macam tulisan dan gambarnya berbeda. Dan motifnya mendukung dan mensupport demonstran dengan berita tidak sesuai gambarnya, tukasnya. Dalam kasus ini, Sahganda dijerat dengan pasal 28 ayat 2, 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Ancaman hukumannya selama 6 tahun penjara. Ya sobat era sekalian, itu tadi penangkapan, press conference dan alasan-alasan mengapa 3 petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu ditahan dan sudah dijadikan tersangka, dan juga pendapat Profesor Jimli As-Sidiki. Jadi sobat RH sekalian, saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Jimli As-Sidiki. Begini, kalau kita committed dengan negara demokrasi, maka ruang kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan itu harus betul-betul dihargai. Rasanya sedikit spekulatif mengaitkan antara tweet dengan aksi unjuk rasa. Kalaupun misalnya mendukung aksi unjuk rasa, dalam perspektif konstitusi kita tidak ada yang salahnya. Karena aksi unjuk rasa atau demonstrasi itu adalah sebuah sikap, sebuah cara untuk mengekspresikan pendapat atau opini, dan itu dijamin di konstitusi. Tidak ada yang salah dengan mendukung aksi unjuk rasa. Yang salah adalah melakukan perbuatan anarki. Nah, kalau melakukan perbuatan anarki itu sobat RH sekalian, ya harus jelas sebab akibatnya. Siapa yang berbuat, siapa yang menyuruhnya. Tapi mendukung aksi unjuk rasa rasanya tidak ada masalah apa-apa. Karena itu adalah penyampaian opini yang didukung. Adapun kalau pernyataan-pernyataan seperti yang disampaikan oleh Jumhur Hidayat, misalnya Anton Permana dan Sahganda, saya kira itu adalah ruang berekspresi, juga ruang kebebasan. Dan jangan lupa banyak tokoh-tokoh publik yang menyatakan hal yang sama. Misalnya Fahri Hamzah mengatakan hal yang sama, Fadlizon mengatakan hal yang sama, tokoh-tokoh lainnya juga mengatakan hal yang sama.
Kenapa kemudian petinggi-petinggi kami itu yang kemudian ditangkap? Saya cinta kepada negara ini, cinta kepada penegak hukumnya, cinta dan rindu untuk melihat negara ini demokratis. Jadi kekuasaan itu harus dipakai untuk melindungi. Tugas dari polisi itu adalah melindungi dan mengayomi masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, baru penegakan hukum. Jadi tugas pertama adalah melindungi dan mengayomi masyarakat, dan ini sesuai dengan tujuan konstitusional kita, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi saya paham betul orang seperti Profesor Jimli As-Siddiqi, dan alhamdulillah beliau adalah supervisor saya ketika mengambil S2 di Universitas Indonesia, dan juga saya sempat bekerja sama sebagai staf ahli atau asisten hakim di Mahkamah Konstitusi ketika beliau menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Bagaimana seorang Prof. Jimli berpikir sangat rasional dan konstitusional, dan kata-kata dia, penegak hukum harusnya mencari orang jahat, bukan orang salah, itu berkali-kali saya dengar, dan memang benar. Yang dicari adalah orang yang jahat. Itu pun orang jahat tidak bisa juga diperlakukan semena-mena karena berlaku azas presumption of innocence, azas praduga tak bersalah. Siapa orang jahat itu? Kalau di ranah politik, orang jahat itu para koruptor, mereka yang menyuap, mereka yang memanipulasi. Sebagai contoh misalnya dalam kasus Joko Chandra, Joko Chandra yang menyuap, yang pinangki, yang menerima suap, atau pihak-pihak lain yang terlibat, itulah orang jahat sesungguhnya. Tapi mereka pun harus diperlakukan dengan baik sesuai dengan azas negara hukum, karena mereka betul-betul melakukan tindak pidana, yaitu tindak pidana suap, tindak pidana untuk menghalang-halangi proses peradilan atau proses penegakan hukum. Tapi orang yang membuat pendapat, menggugah pendapat di Twitter, bisa jadi dia salah, tapi dia bukan jahat. Bisa jadi dia salah baik dalam tanda kutip maupun tidak, sebagaimana dituliskan Jimli As-Siddiqi. Karena tergantung bagaimana kita menghargai negara demokratis ini. Semakin kita menghargai ruang demokrasi dan konstitusi, maka semakin hal tersebut tidak bermasalah. Tapi semakin kita tidak menghargai konstitusi, maka semakin hal itu bermasalah. Jadi sobat era sekalian, orang jahat yang harus kita cari, bukan orang yang punya perbedaan pendapat, atau orang yang dianggap salah, bukan begitu juga, atau orang yang dianggap salah apalagi dalam tanda kutip. Sebenarnya korban dari undang-undang ITE itu sudah banyak sekali. Sayang sekali tidak ada keinginan baik dari DPR maupun dari Mahkamah Konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana tujuan mulia konstitusi kita. Sudah banyak sekali korbannya, dan rata-rata korbannya adalah mereka-mereka yang kritis terhadap pemerintahan. Mungkin saja dalam satu dua ucapan atau dalam satu dua tulisan ada kata-kata yang bisa ditafsirkan sebagai memprovokasi, marah, dan lain sebagainya. Tapi tentunya tidak mudah langsung mengaitkan antara sebuah kerusuhan dengan status di media sosial. Apalagi kalau statusnya itu bicara tentang mendukung aksi. Kalau jelas-jelas mengatakan mendukung agar terjadi kerusuhan, oke lah. Karena demonstrasi dan aksi unjuk rasa itu bukanlah kesalahan, bukanlah kejahatan. Itu adalah ekspresi demokratis, ekspresi konstitusionalis, dan itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sekali lagi tidak tepat perkataan Ngabalin yang mengatakan itu sampah demokrasi lantaran dikaitkan dengan protokol kesehatan COVID-19. Itu dua hal yang berbeda. Ruang berekspresi, beropini adalah ruang konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Protokol kesehatan itu adalah sebuah prosedur karena negara ini dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat dan juga darurat bencana nasional dengan adanya COVID-19. Jadi tinggal dikoneksikan saja. Orang boleh mengeluarkan pendapat
tapi tetap menghormati protokol kesehatan. Kan begitu saja. Tidak sulit sebenarnya. Tapi akhir-akhir ini yang terjadi adalah ada keraguan, ada ketakutan untuk menyampaikan opini atau pendapat. Khawatir ditangkap, khawatir dibungkam. Kalau tujuannya memang begitu, maka sesungguhnya tujuan itu barangkali sudah tercapai. Orang sekarang banyak yang berpikir dalam mengeluarkan pendapatnya. Tapi apakah itu tujuan negara kita? Tujuan kita memerdekakan bangsa ini? Bukankah tujuan bangsa ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia? Jadi, berkali-kali saya mengatakan, yang harus dilindungi pertama itu adalah rakyat Indonesia, terutama rakyat biasa yang tidak punya akses kekuasaan. Bukan pemerintah, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang terlebih dulu dilindungi. Tapi kita tahu hukum-hukum yang positif, hukum-hukum yang berlaku, justru lebih memprioritaskan untuk melindungi para petinggi negara yang notabene dipilih rakyat, ketimbang melindungi rakyat itu sendiri. Jadi kalau rakyat salah omong, bisa saja ditangkap. Salah tulis bisa saja ditangkap. Tapi kalau pejabat-pejabat publik salah tulis, salah omong, mungkin tidak diapa-apakan. Padahal konstitusi kita menghendaki rakyatlah yang terlebih dahulu harus dilindungi. Mudah-mudahan kondisi kita akan lebih baik. Para penegak hukum memahami perannya, sikapnya, bahwa mereka adalah penegak hukum. Tapi sebelum menegakkan hukum, mereka harus melindungi dan mengayomi masyarakat dulu. Barulah bicara tentang keamanan dan ketertiban sampai akhirnya penegakan hukum. Dan penegak hukum tidak boleh menjadi alat bagi kekuasaan untuk menindas masyarakatnya. Dia adalah alat negara untuk tadi melindungi dan mengayomi masyarakat, menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Dan sekali lagi dalam penegakan hukum, carilah orang jahat, orang yang melakukan tindak pidana, bukan orang yang dianggap salah karena dalam ranah perbedaan pendapat. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan himbauan ini bisa didengar oleh siapapun. Tidak harus kepada penegak hukumnya sendiri, karena sering penegak hukum juga menjadi korban struktural dari struktur kekuasaan yang ada. Jadi mendemokratisasi negara ini adalah tugas kita semua. Jangan sampai muncul benih-benih otoritarianisme lagi seperti era Orde Lama dan Orde Baru. Kita berdoa bersama bahwa pemerintahan berjalan dengan jauh lebih demokratis dibandingkan tahun-tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Jadi Sobat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar, dibaperin, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.